Kenapa Presiden, Kapolri, Jaksa Agung semuanya menjadi impoten depan Ahok, saudara? Semuanya menjadi tidak berdaya depan Ahok, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Betul. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai. Karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan-perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola. Dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun. Yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara.
nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu, Presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing, termasuk Cina-Cina komunis, diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Tidak sampai di situ, saudara. Apa yang terjadi di reklamasi pantai Jakarta, saudara? Anda tahu yang terjadi di sana? Sampai hari ini reklamasi tetap berjalan. Walaupun DPR sudah teriak, ulama sudah teriak, tokoh-tokoh nasional sudah teriak, tetap reklamasi sudah berjalan, saudara. Anda tahu yang direklamasi? Ada 17 pulau. Yang 16 pulau, per pulaunya rata-rata 50 hektar, saudara. Per pulau 50 hektar, saudara, tinggal kita kalikan 16, saudara. Itu artinya ada 800 hektar di sana, saudara. 800 hektar, saudara. Dan sekarang sedang dibangun, yaitu tower-tower apartemen, saudara. 1 hektar itu bisa berdiri 10 tower, saudara. Kalau 800 hektar berarti bisa berdiri 8.000 tower, saudara. Dan 1 tower bisa menampung 1.000 unit rumah, saudara. Berarti, saudara, berarti 8.000 tower dikali, saudara, yaitu 1.000 unit, saudara, berarti 8 juta rumah. Kalau 1 rumah berisi 10 orang, berarti, saudara, 80 juta. Kalau 1 rumah separuhnya hanya berisi 5 orang, berarti 40 juta. 40 juta akan tinggal di reklamasi. Siapa mereka, saudara? Ternyata walaupun reklamasi pembangunannya belum selesai, apartemen belum dibangun, akan tetapi perusahaan-perusahaan itu sudah membuat iklan animasi, saudara. Mereka sudah buat maket, mereka sudah buat gambar, dan diiklankan, saudara, di Beijing, di Macau, di Guangzhou, kemudian di Taiwan, di Singapura, saudara. Ya, di tempat-tempat Cina sudah diiklankan. Anda tahu yang terjadi, saudara? Jutaan orang Cina ramai-ramai membeli apartemen tersebut, saudara. Hari ini apartemen tersebut sudah habis dijual dan dibangun, saudara. Masya Allah, saudara, 40 juta orang dari Cina akan datang ke reklamasi pantai Jakarta. Mereka akan tinggal di apartemen-apartemen, saudara. Dan, saudara, nggak sampai di situ, mereka mendapat hak milik daripada apartemennya, hak milik tinggalnya, hak milik tanahnya, saudara. 40 juta. Bukan jumlah yang sedikit, saudara. 40 juta berarti 3 kali penduduk Jakarta saat ini, saudara. Penduduk Jakarta saat ini sudah nggak seberapa, saudara. 40 juta. Dan nggak sampai di situ, saudara. Menkumham, saudara, mengirim utusan datang ke KBRI, saudara, di Beijing, mengumumkan kepada orang-orang Cina, kalau Anda ingin jadi warga negara Indonesia, bisa online, tinggal buka internet, tinggal daftar. Luar biasa. Kewarganegaraan dimudahkan, memiliki apartemen dimudahkan, saudara, diberikan hak milik. Lalu besok mereka datang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Artinya selama di Jakarta digelar pilkada, selama itu pula mereka akan selalu menang dan menang. Mereka kita akan masuk kontak reklamasi, saudara. Masya Allah. Ada apa ini negeri? Ini negeri mau dijual ke Cina komunis. Ini negeri mau digadai ke Cina komunis. Sementara orang-orang miskin yang ada di pantai utara, di Jakarta Utara, di Penjaringan, mereka digusur, mereka diusir. Saudara, ya, katanya mereka dikasih rusun. Tapi apa yang terjadi? Rusunnya harus sewa, rusunnya harus bayar, bukan rusun gratis, saudara. Kenapa saudara muslim kita pribumi di Penjaringan, di luar Batang, di akuarium, mereka digusur karena mereka dianggap sampah, mereka dianggap kotor, mereka dianggap mengganggu pemandangan, mereka dianggap mengganggu kenyamanan orang-orang Cina akan menghuni reklamasi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya semua yang ada di sini, ridha atau tidak? Rela tidak? Apa Anda rela Indonesia dijual ke Cina? Rela Indonesia dijajah oleh Cina? Betul.
siap berjuang, siap batalkan reklamasi, siap merdeka dari penjajahan asing dan asing. Takbir. Begitu saya tanya, gerakan Cinaisasi di Indonesia bahaya tidak? Jawab, bahaya tidak? Bahaya tidak? Ya, puluhan triliun sudah keluar, saudara. Makanya kenapa Ahok dipertahankan? Sebab Ahok sudah bagi-bagi duit ke sana kemari, saudara. Sebab sudah banyak pejabat yang kena dengan uang triliunan, saudara. Mereka takut kalau mereka batalkan reklamasi, mereka harus